Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Fatma. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai 3 hal ya. Yang pertama itu ada etika dan profesi, yang kedua ada pedoman media cyber, dan yang ketiga ada kode etik wartawan Indonesia. Untuk penjelasan yang lebih lanjut, langsung saja. Nah, untuk pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang etika dan profesi. Yang pertama, apa sih etika itu? Nah, etika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah soalan hak dan kewajiban ataupun baik dan buruk. Nah, sedangkan profesi adalah suatu pekerjaan yang hanya bisa dikerjakan ataupun dilakukan oleh orang-orang tertentu yang sudah melewati pendidikan formal maupun non-formal. Nah, contohnya itu seperti sedang mengikuti kursus ataupun pelatihan. Nah, jika kita berbicara tentang jurnalis tidak bisa lahir tanpa kita mempelajari pola kerja, sistem penulisan, dan juga sistem regulasinya. Dan itulah yang membedakan profesi dengan pekerjaan biasa. Jika jurnalis itu mempunyai kode etik yang mengikatnya. Sedangkan di dalam pekerjaan biasa itu tidak memerlukan kode etik yang mengikatnya. Nah, contohnya nih seperti tukang becak. Setiap orang yang bisa membawa sepeda motor tidak diperlukan keahlian khusus, itu bisa dijadikan sebuah pekerjaan. Dan tukang becak itu tidak perlu kode etiknya. Nah, berbicara tentang kode etik nih ya, pasti timbul di benak kita, apa sih kode etik itu? Nah, jadi kode etik itu adalah aturan yang mengikat soal boleh ataupun tidak boleh, baik atau buruk yang dilakukan dalam sebuah pekerjaan. Regulasi kode etik ini semua disepakati oleh semua organisasi profesi yang bergerak di bidangnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pedoman media cyber. Pada tahun 2012, Dewan Pers telah mengeluarkan pedoman media cyber seperti ruang lingkup. Ruang lingkup ini adalah tentang mengatur media online. Media online yang seluruh medianya ini menggunakan wahana internet sebagai sarana dan prasarananya. Lalu ada mengenai soal verifikasi dan pengembangan berita. Setiap berita harus melalui verifikasi sehingga informasi yang diuji itu teruji kebenarannya nih. Lalu ada subjek berita yang dikonfirmasi tidak dapat diwawancarai. Nah, lanjut, ada media memberikan penjelasan bahwa berita masih memerlukan verifikasi lebih lanjut secepatnya pada bagian akhir. Nah, setelah verifikasi berita, harus dicantumkan link berita awal yang belum diverifikasi agar terdapat perbandingan. Selanjutnya kita akan membahas tentang kode etik wartawan Indonesia. Pada pasal 11 kode etik wartawan Indonesia berbicara tentang wartawan Indonesia itu wajib untuk melayani hak jawab dan hak koreksi secara profesional. Apa sih hak jawab itu? Hak jawab itu merupakan hak dari seorang narasumber untuk memberikan tanggapannya mengenai berita yang telah diproduksi oleh si wartawan. Seperti contoh, di dalam sebuah kasus, wartawan itu harus menghubungi si narasumber untuk meminta tanggapan. Dan si narasumber memiliki kesempatan untuk berkomentar tentang apapun. Lalu, pasti kita bertanya-tanya nih, sampai kapan sih hak jawab itu bisa berlaku? Nah, hak jawab itu bisa berlaku sampai 2 bulan setelah berita itu diterbitkan. Setelah lewat masa dari 2 bulan, jika kita ingin memberikan hak jawab, maka itu tidak bisa lagi karena jangka waktunya telah habis. Nah, selanjutnya itu ada hak koreksi. Hak koreksi itu adalah hak yang dimiliki oleh seorang wartawan jika terjadi kesalahan di dalam media massa seperti salah penulisan data ataupun salah tulis. Nah, si narasumber ataupun publik berhak mengoreksi wartawan dan medianya. Kapan hak koreksi itu dilakukan oleh wartawan?
Nah, hak koreksi itu akan dilakukan oleh wartawan secepatnya. Seperti di dalam koran itu, hak koreksi itu akan diterbitkan pada edisi berikutnya ataupun pada edisi besok. Nah, teman-teman, jadi segini saja penjelasan dari saya mengenai etika dan profesi, pedoman media cyber, dan juga kode etik wartawan Indonesia. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.